Halo, lo, apa kabar? Kita kembali berbincang bersama dengan Bung Rocky Gerung. Tadi pagi kita bahas situasi yang sekarang ini apa ya? Sebenarnya diam-diam menegangkan gitu ya, Bung Rocky, antara hubungan antara kejaksaan dengan kepolisian, bahkan kemudian di situ ada eh, TNI terlibat gitu. Dan kemarin juga kita membahas soal Pak Jokowi pun sampai sekarang tetap diam. Sementara Jaksa Agung dan juga Kapolri juga sudah diam seribu bahasa soal ini. Jadi kita curiga ini ya, Bung Rocky, ada kekuatan besar yang memaksa mereka semua diam bahkan sampai level presiden. Dan kita bisa menduga kelihatannya ini ya nantinya apa? Ini akan diselesaikan dengan cara mafia yang disebut sebagai sumpah omerta gitu, tidak akan buka mulut. Gitu. Ya itu eh, ya itu sih kita ingat Sumpah Mafia. Ada yang Ya. sumpah lain namanya Hmm. We Are Brother in Blood gitu. Lalu Ya. sumpah Oh, darah gitu kan. sumpah darah Tidak ya. sumpah darah tidak ingin saling membuka tuh. Tetapi politik kita justru akan jadi beban kalau sumpah-sumpah semacam ini atau sebut aja kalau kita pakai istilah hari ini penyelesaian adat di antara Ah, ya, ya, elit aja kan ini ya. diselesaikan di antara dua tiga tokoh yang Hmm. dua-duanya punya masalah tapi punya kepentingan untuk saling menutupi. Dan kita membaca itu sebetulnya itu saling menghadang antara polisi dan kejaksaan itu. Lalu di situ ada aparat militer yang kemudian harus menjaga tuh. Padahal kita tahu bahwa ya memang ada jaksa khusus militer, tapi kalau kasusnya kasus militer, harusnya ada penjagaan di situ. Tetapi yang terjadi kan bukan begitu, viral udah di mana-mana dan semua orang tahu bahwa ada peristiwa adu kekuatan, adu pamer kekuatan di sepanjang Sisingamangaraja kemarin tuh. Semua orang yang lewat di situ akhirnya mulai menduga-duga kenapa berbahaya itu ya. Beberapa teman saya yang kebetulan ada di situ juga menceritakan secara dramatis keadaannya tuh. Lalu tiba-tiba dalam waktu 24 jam yang dramatis itu hilang dari pemberitaan. Ada berita yang sudah diturunkan, ada uh, uh, apa namanya sosial media yang akhirnya dihapus. Jadi orang menduga bahwa ada perjanjian diam-diam untuk menyelesaikan soal ini, lalu orang sebut ya case close, kasus sudah ditutup. Iya ditutup sebagai headline, tetapi problemnya kan tetap tetap ada di situ, tidak diselesaikan tuh. Dan ini yang akan membebani presiden berikut. Presiden Prabowo tentu akan dapat limpahkan dari masalah semacam ini karena tidak diselesaikan secara hukum, diselesaikan secara politis, diselesaikan secara bisnis atau diselesaikan secara individual. Ini soalnya. Jadi juga yang lebih penting adalah cara investor asing atau diplomatik atau diplom para diplomat asing melihat Indonesia bahwa ada kekacauan dan mereka yang paling peka mengintai masalah ini akan terbawa ke dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo. Jadi akan ada kesulitan nanti Ya. pembentukan kabinet dengan beban-beban semacam ini. Ya, itu saya kira ini penting kita kita garis bawahi ya, Bung Rocky, karena kalau kemudian sampai level presiden pun juga tidak ada statement apapun, padahal situasinya kan sebenarnya ini diam-diam sangat mencekam gitu. Ini saya sih menduga cuma ada dua kemungkinan, Bung Rocky. Kemungkinan pertama Pak Jokowi itu udah nggak peduli, ah udah urusan kan gue juga sebentar lagi udah selesai biar diselesaikan pemerintahan berikutnya. Atau yang kedua, bahkan selevel sampai level presiden pun tidak berdaya. Nah, menurut saya kalau itu yang terjadi sampai pada yang kedua itu berbahaya sekali, Bung Rocky. Saya anggap itu presiden tidak berdaya karena Hmm. mereka yang bermain di atas ini, the mafioso ini, itu mengerti bahwa arahnya toh pada akhirnya akan kembali pada mereka tuh. Dan Hmm. itu yang kita sebut deepening dari kapital atau pendalaman kapital itu jauh lebih cepat dari pendalaman demokrasi. Jadi karena Presiden Jokowi gagal menciptakan era demokrasi, maka semuanya berlangsung di balik layar, kasak kusuk. Hal yang sebetulnya di dalam negara demokrasi gampang. Polisi bisa klaim bahwa kami yang bertanggung jawab, tuh yang lain nggak boleh ada tuh. Lalu DPR bantu kepolisian untuk mengatakan bahwa betul itu secara institusi begitu. Tetapi kita tahu bahwa Jaksa Agung itu juga proksi dari presiden dan dalam dalam selama Pak Jokowi memerintah, selalu ada semacam favoritisme dari presiden terhadap beberapa kasus kan. Jadi ini baru bisa kita buka nanti mungkin setelah Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi nggak lagi punya kemampuan untuk melindungi, proteksi atau bersilat lidah dalam soal-soal yang
semacam ini, lalu publik mulai buka lagi nih kasus-kasus, bukan sekedar kasus yang kemarin di kejaksaan, tapi kasus-kasus sebelumnya. Ini orang akan bilang jaksa ini proksinya kemana kemarin? Kenapa kasus yang menyangkut ekstraktif industri misalnya ditutupi di kejaksaan? Kenapa kejaksaan justru membuka kasus-kasus yang lain? Kan itu semuanya terkait dengan perintah politik yang nggak boleh ada sebetulnya dalam sistem dalam negara hukum. Jadi sekali lagi kita kita tuduh aja secara hipotetis, secara akademis bahwa ada perang antar oligark, kira-kira begitu. Dan presiden bingung kemana arahnya, karena dari awal presiden memuliakan mereka semua dan mereka sudah membentuk satu kartel dengan kekuatan struktural pada modal. Nah ini kita masuk lagi pada analisis-analisis semacam Richard Robinson tentang hubungan antara kekuasaan dan kapital, masuk dalam analisis kelas. Tetapi memang itu yang terjadi di Indonesia. Jadi secara umum kita melihat bagaimana Pak Prabowo punya problem besar menyelesaikan kekalutan ekonomi politik yang disebabkan oleh satu-satunya penyebabnya tidak ada kontrol di situ. Kenapa tidak ada kontrol? Karena tidak ada oposisi. Pada akhirnya kita tiba di situ. Sehingga sesuka-suka aja mereka itu menyogok sana, menyogok sini, dan bahkan presiden tidak berdaya lagi untuk menyelesaikan itu. Jadi sekali lagi ini beban pada Pak Prabowo nanti. Ya, nah ini kan untungnya ya Bung Rocky di era media sosial seperti ini sekarang ini kan kita tahu bahwa seperti Anda sebut tadi ada berita yang di take down gitu. Ada media-media yang besar yang tadi yang membuat beritanya kemudian kita ketika buka lagi sudah tidak muncul. Kita bertanya-tanya ada apa ini? Kalau kemudian yang di akun media sosial justru akun media sosialnya Puspon TNI yang kemudian tidak bisa diakses lagi kan padahal dia ini media sosial ini yang mengkonfirmasi pertama bahwa betul memang ada peristiwa itu, ada penguntitan semacam itu. Itu satu soal. Tapi saya kira itu udah susah di era media sosial itu udah nyebar kemana-mana gitu. Dan yang berikutnya juga saya kira ini yang membuat kita sangat khawatir adalah bahwa ini seperti kita sebut tadi akan diselesaikan secara adat gitu kalau Anda tadi menyebutnya ya. Dan kalau itu diselesaikan secara adat ya berarti tidak akan ada perbaikan apapun gitu karena ini saling tahu ini apa ya ditente lah kalau menggunakan istilah perang dingin dulu gitu. Ya. Iya DTN, DTN ini tetap akan ya kalau ditutupi seolah-olah keadaan sudah case close, nggak ada Ya, lagi pertanyaan siapa tuh Jenderal B. Kan itu tetap aja ya, orang ya, bertanya tuh Jenderal B siapa sih yang dimaksud Jenderal B. Lalu orang bertanya Jampitsus proksinya siapa di dalam peta politik Indonesia itu. Kejaksaan Agung itu afiliasinya partai siapa itu. Jadi sebetulnya semua pertanyaan akan muncul lagi tuh. Karena ini kasus yang pasti akan mendominasi pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Karena kalau ini nggak diselesaikan, masalah-masalah struktural di balik penempatan seseorang, masalah-masalah hubungan personal antara kekuasaan dan pejabat-pejabat di Polri dan kejaksaan itu akan jadi beban lagi tuh. Karena kita tidak masuk dalam sistem meritokrasi akhirnya kan. Jadi mestinya ini dibuka supaya Pak Prabowo lega dalam penyusunan nanti nggak akan ada lagi semacam titipan-titipan dari kekuatan modal atau kekuatan personal atau kekuatan Jokowi sendiri yang masih berupaya untuk mempengaruhi kabinet ke depan. Ini semua ini dalam upaya untuk meringankan Pak Prabowo menyusun kabinet karena ini tetap akan jadi problem ketika penyusunan kabinet. Waktu kabinet disusun orang akan tanya Jaksa Agung Pak Prabowo siapa? Menko ya. Polhukamnya siapa tuh? Dan itu calon Kapolrinya siapa tuh? Jadi publik akan tagih itu. Apa yang akan dipamerkan oleh Pak Prabowo dalam upaya memberantas mafia-mafia ini? Ya kan ini jadi kita jadi tidak punya harapan lagi kalau misalnya terjadi kemarin itu kan seperiode sebelumnya Jaksa Agungnya itu berafiliasi dengan Nasdem kan begitu. Sekarang berafiliasinya dengan PDIP dan nanti kita bisa menduga berafiliasi periode berikutnya berafiliasi dengan Gerindra. Selama masih seperti itu polanya ya kita tidak bisa berharap apa-apa dengan lembaga penegak hukum. Ya itu inti kita hari ini kan Pak Prabowo menjanjikan bukan ada transparansi bahwa semua hal yang sifatnya kasakusuk tidak boleh ada lagi itu. Itu yang kita kita tunggu dan sampai sekarang orang justru masih menduga-duga itu portofolio strategis tadi di dalam kantong Pak Prabowo siapa nama-nama yang akan mengisi itu. Jadi kecurigaan akhirnya muncul tuh. Padahal kita mesti kasih kesempatan pada Prabowo untuk berkuasa dan kasih kesempatan pada PDIP untuk menjadi penanding atau penyeimbang di situ. Supaya demokrasi kita betul-betul tumbuh. Kan kita udah aminkan, oke itu Ibu Mega bahkan udah terangkan kemarin bahwa iya memang itu buruk
pemilu kemarin dan pemilu yang paling buruk. Oleh karena itu jangan terjadi lagi di 2029 bahkan di dalam pilkada. Jadi wanti-wanti Ibu Mega ini justru menjadi petunjuk penting bahwa PDIP akan serius untuk menghitung dari sekarang tuh bahwa kabinet tidak boleh diisi oleh proksi-proksian itu. Ini kan pesan bagus buat Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo menjanjikan akan fokus pada sumber daya manusia tuh. Nah, kalau hal-hal semacam ini tidak diselesaikan hari ini, bahkan dianggap case close itu, kasusnya ditutup, karena udah penyelesaian adat, nah itu artinya beban baru pada kabinetnya akan datang, juga beban baru pada PDIP sebagai penyeimbang tuh. Ya, karena Apalagi pada masyarakat sipil dan masyarakat akademis itu betul. betul-betul itu kecelakaan yang harus dibongkar masalahnya. Itu kan itu Jakarta dalam satu malam itu berubah menjadi semacam mungkin kayak kayak Lebanon itu apa namanya lampu dan keributan ada di sekitar Kebayoran Baru itu sesuatu yang akan dicatat oleh sejarah bahwa ada hal yang disembunyikan. Dan saya kira ini belum anu ya, peristiwa semacam ini sejauh ini belum pernah terjadi saya kira ya. Setidaknya sepanjang Orde Baru sampai era reformasi kita baru sekali ini kita melihat ada peristiwa semacam ini. Ya itu peristiwa memalukan tuh dari pihak dunia internasional melihat bagaimana ada ancam mengancam di antara dua institusi yang seharusnya jadi panutan penegakan hukum kan. Ya itu juga poin yang karena itu kita menghindari atau kita kita ingin halangi penyelesaian secara adat. Walaupun Hmm. memang di antara mereka ya udahlah tutup. Iya, tetapi bagi generasi baru juga satu waktu mereka akan ingat ada peristiwa semacam ini disembunyikan, diselesaikan tanpa prosedur demokrasi, lalu akan berulang di kemudian hari. Kan itu soalnya begitu tuh. Ya, ya. Jadi kalau banyak Anda yang berharap bahwa ini akan jadi pintu masuk untuk membuka kasus yang lebih besar, yang Anda jangan terlalu berharap berlebihan gitu ya. Ya, Karena jadi tanda-tandanya, kasus-kasus besar itu. ya tanda-tandanya akan diselesaikan secara adat gitu ya. Ya, kita bisa pahami bahwa ya mungkin saling mengerti. Udah lalu bagian ini, gue bagian ini. Jadi jangan lagi ada perselisihan dalam pembagian rezeki. Iya, tetapi pembagian rezeki di antara tokoh-tokoh itu merugikan hak rakyat, hak Ya, publik untuk tahu apa yang terjadi sebetulnya. Dan ya, pembagian rezeki itu artinya menutup hak keadilan bagi rakyat. Yang menganggap, oh ternyata bagi-baginya di atas doang tuh. ya. Sementara Jokowi terus bicara tentang hilirisasi. Padahal di hulu itu bagi-bagi doang, bukan hilirisasi. Nah, kita kemarin mengingatkan ya bahwa ketika kasus seperti ini tidak dibuka, itu yang muncul ada desas-desus, rumor, spekulasi begitu ya, Bung Rocky. Bahkan sampai ini kan kemudian dalam peristiwa semacam ini, peristiwa saat ini, Jaksa Agung itu melakukan mutasi besar-besaran begitu ya, sejumlah kejati di apa diganti dan sebagainya, dan orang kemudian duga-duga apakah ini bagian dari trade off apa penyelesaian secara adat itu gitu. Ini jangan disalahkan ya mereka kalau kemudian muncul semua kebijakan pemerintah jadinya yang memunculkan spekulasi baru gitu. Ya, akhirnya orang mesti lihat mutasi ini eh, kesimpulannya cuma satu, ada pihak yang menang banyak, kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Hmm. Dan deal-deal semacam ini yang memperburuk citra Indonesia itu, bahwa semua kasus diselesaikan dengan tukar tambah. Memang tukar tambah itu. Ya, dan banyak kan kita tahu oligarki itu kan spesialisnya mengijon para pejabat. Itu saya kira udah jadi rahasia umum sejak mulai level paling jabatan paling rendah mereka sudah di talent scout-nya siapa yang kira-kira akan nanti mereka pegang jadi pucuk pimpinan aparat penegak hukum atau bahkan lembaga-lembaga instansi di pemerintahan lainnya. Ya, saya kira itu sempurna kesimpulan tadi Hercu bahwa ini negara telah beralih dari demokrasi ke plutokrasi. Hmm. Plutokrasi itu pemerintahan kaum Plutos, kaum orang-orang Pluto artinya orang-orang kaya yang hanya dua Hmm. tiga orang bisa mengendalikan siapa yang akan jadi gubernur di Kalimantan, siapa akan jadi bupati Ya, di Sulawesi kan itu intinya tuh. Jadi ya. kelihatannya kita mesti halangi plutokrasi ini buruk bagi peradaban manusia, apalagi bagi kita yang punya prinsip keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu yang diberantakkan justru oleh plutokrasi. Karena keadilan sosial artinya hak rakyat untuk menerima bagian yang masuk akal supaya mereka bertahan hidup. Dan para plutokrat ini nggak peduli itu karena dia prinsipnya akumulasi, akumulasi, akumulasi. Distribusi itu ya itu cuma buat bagi-bagi tetesan kecil doang. Jadi sekali Yes. lagi bagus betul bahwa kita belajar dari keadaan semacam ini bahwa tidak boleh ada penyelesaian adat di antara tokoh-tokoh yang hendak membatalkan demokrasi melalui sistem plutokrasi. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Kita nolkan ya Ya, penyelesaian secara adat. Yes. sekali lagi ini adalah analisis akademis ya, bukan provokasi.